sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali di saluran yang senantiasa menghadirkan cerita kisah sampai sejarah peradaban yang ada di Nusantara bahkan dunia. Terutama kisah daripada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sejarah dari kerajaan yang ada di bumi Nusantara ini. Dan di video kali ini, saya akan berbagi cerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu kalau sebagian besar dari umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad beserta mukjizatnya. Cerita kehidupan beliau ini bukan hanya sekedar cerita saja, melainkan bisa dijadikan sebagai panutan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat bahwa sangat banyak sifat baik darinya yang perlu untuk kita teladani. Umat Islam sudah sering memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan dari hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimanakah kisah perjalanan hidup beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat yang banyak memberikan pelajaran meskipun tidak selalu mudah dan bahagia. Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisah lengkapnya. Satu, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuh batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini telah dijelaskan dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, beliau akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu yang bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad, meski ASInya sulit keluar. Namun, karena keikhlasan, Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya setelah itu, air ASInya keluar dengan deras. Dua, masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Talib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak-anak pada umumnya.
adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, tepatnya pada hari ke-18, membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang langsung dari ibunya hingga sampai ia berumur 8-10 tahun. Hal itulah yang akhirnya membuatnya harus berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah pun berkembang menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Tiga, masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi Muhammad pun bercerita, ketika 2 kali dia duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai ia tertidur dan terbangun pada esok paginya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. HR Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun, saat itu di Mekah, bertepatan dengan peristiwa Harbul Fijar, antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 4. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang sudah dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi Muhammad pun mulai berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'id bin Abi Saib. Dan barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah mulai menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nantinya membagi keuntungan bersama mitranya. Hal inilah yang menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Lima, pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa semakin tertarik dengan Muhammad. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian, ia mendatangi rumah Khuwailid bin Asad bersama Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka, menikahlah mereka berdua. Ketika itu, Nabi Muhammad sudah berusia 28 tahun. Enam, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah. Seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan
akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Saat itu, Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam Gua Hiro yang berada di samping Jabal Nur. Kemudian, turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni Surah Al-Alaq ayat 1-4. Tujuh, dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarganya yang paling dekat, yaitu di kalangan Bani Hashim. Dan hanya Ali bin Abu Thalib saja yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara itu, Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan, beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab yang sebagai pamannya pun bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Delapan, pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad dengan segala cara. Bahkan juga, mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan kepada Abu Thalib agar membiarkan Nabi Muhammad wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak terjadi perang saudara di antara mereka. Sembilan, perintah berzakat di zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan tahun pertama di Madinah. Nabi dan para sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini dikarenakan kalau tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin sudah mulai terlihat sejahtera. Pada tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah untuk menunaikan zakat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya langsung mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi kadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar segera menyampaikan kepada semua ahli kitab tentang perintah membatar zakat. Sepuluh, perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban
ketika beliau sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu, Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta, dan beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor. Sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini, Nabi Muhammad melakukannya setelah melaksanakan salat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Haji, ayat 36, mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui cara menyembelih hewan kurban dan tujuannya. Sebelas, wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar, sebagai sahabat Nabi Muhammad, yang saat itu sedang tidak berada di Madinah ketika terjadinya peristiwa yang sangat menyedihkan. Ketika Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit pada bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam, hingga akhirnya membuat suhu tubuh beliau meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya, dan ketika beliau tiba di kediaman Aisyah, badan beliau sudah sangat lemah. Sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah, itulah cerita dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya sajikan di video singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan di video berikutnya, saya akan mengulas satu persatu dari 11 item yang ada di atas. Mohon doa dan dukungannya ya sahabat. Semoga kita semua diberikan umur panjang dan sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalam.